tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin di kompleks HKSN yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita merasa bersyukur pada subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan seperti yang kita programkan, kita rencanakan dalam rangka untuk menyemarakkan dakwah, kita isi pagi ini dengan pengajian. Saya lihat karpet sudah diurak ya, sudah dibuka, kemudian sap-sap sudah mulai rapat, tapi tentu kita tetap harus waspada karena bencana COVID-19 ini belum berakhir. Beberapa waktu yang lalu masih ada informasi yang terpapar di Kota Banjarmasin yang pada mulanya sudah hijau, maka bebulik pulang jadi habang ya. Nah, jadi ini juga harus menjadi kewaspadaan kita masing-masing. Subuh ini kita akan menjelaskan surah Maryam ya, lanjutan dari surah Al-Kahfi. Kemarin surah ke-18 sudah selesai ulun jelaskan. Subuh ini kita lanjutkan ke surah ke-19, surah Maryam. Sebagaimana surah-surah yang lain, penamaan dari sebuah surah menunjukkan sebuah kisah, sebuah cerita. Ingat, kisah itu bahasa Arab, kisah, lalu menjadi juga bahasa kita, berkisah. Kisah itu dari kata qassa, qassa, jadi huruf qaf ganal itu, lalu sadnya 2, tapi dalam sistem penulisan huruf Arab, kalau 2 itu dijadikan 1 saja, diberi lambang tasdid atau saddah, lalu menjadi qassa. Lalu qassa yaqussu kisasan atau kisatan atau kisasan, lalu menjadi kisah atau kisas. Kisas dalam bahasa Arab artinya peristiwa berulang sepadan, sehingga kita mengenal dalam sistem hukum pidana Islam atau jinayat ada hukuman, salah satu bentuknya namanya kisas. Jadi bentuk hukuman dalam Islam itu ada 3, ada kisas. Kisas itu hukuman setimpal, terutama untuk pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua ada namanya hudud. Hudud itu bentuk-bentuk yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, seperti pencuri potong tangan, penzina dihukum rajam. Lalu yang ketiga ada namanya ta'zir. Ta'zir itu kesalahan-kesalahan yang ringan yang hukumannya diputuskan oleh majelis hakim. Jadi sebenarnya kalau kita belajar hukum pidana Islam itu lebih kaya teorinya daripada hukum pidana umum. Jadi ada 3 bentuk: kisas, hudud, ta'zir. Nah, tapi itu soal lain, itu soal fikih nanti, fikih jinayat namanya. Yang ingin kita jelaskan di kesempatan subuh ini bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kisah. Bahkan ada yang disebut dengan ahsanal qasas, itu cerita Nabi Yusuf. Jadi kalau pian baca surah Yusuf, maka di bagian awalnya itu ada kalimat
nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan menjelaskan cerita terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf. Cerita terbaik itu artinya apa ya? Mungkin tidak ada penjelasan kan apa yang dimaksud dengan ahsan di situ. Semua cerita itu memang baik, tapi ada yang dianggap oleh Al-Qur'an terbaik. Mungkin maksudnya itu ceritanya itu mencakup semua segi-segi kehidupan. Ada romantismenya ya. Cerita Yusuf itu kan ada romantismenya. Bagaimana seorang anak muda yang disenangi oleh wanita, itu kan romantis sekali. Tapi juga dalam cerita Nabi Yusuf ada kesengsaraan yang dihadapi dengan sabar. Mulai diperjualbelikan, dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan ada cerita kebahagiaan, kesuksesan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagai penebus dari kesabarannya itu. Dia dijadikan seorang pejabat di negeri Mesir. Mungkin itu maksudnya, sehingga cerita Yusuf itu dianggap sebagai ahsanal qasas. Nah, kembali kita ke surah Maryam. Jadi surah yang terdiri dari 98 ayat ini bercerita tentang kisah yang cukup panjang tentang Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ad-Dailami bahwa salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW menyampaikan bahwa semalam aku dianugerahi seorang anak perempuan. Nabi SAW bersabda kepadanya, semalam diturunkan kepadaku surah Maryam, maka namailah anak perempuanmu itu dengan Maryam. Sejak itu sahabat tadi dikenal juga dengan sebutan Abu Maryam, padahal namanya adalah Nazir. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi dan Nabi sendiri menjelaskan bahwa ini adalah surah Maryam. Lalu karena ini cerita Nabi Isa dan cerita ibunya, ini terkait dengan sejarah. Nah, kembali ke soal sejarah. Sejarah ini bahasa kita ya. Ada juga yang mengatakan sejarah itu bahasa Arab juga, dari kata syajarah. Syajarah artinya pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, ada ranting, daun, bunga, dan buahnya. Ada juga sarang tupainya, gitu ya. Nah, itu kan. Jadi kalau di pohon nyiur itu semuanya ada nyiurnya, batang nyiur, buah nyiur, nyiur anom, gitu ya. Tapi ada nyiurnya sarang tupai. Nah, itu. Itu kisah Palo ya. Nah, jadi sejarah dalam bahasa kitanya ya, itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran sejarah ini, tapi dalam arti kisah tadi. Saya kira kenapa dijadikan kisah, qasas, karena peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran itu berulang. Jadi hidup kita ini sebenarnya pengulangan. Jadi apa yang dilakukan di Amerika tentang rekayasa genetika dalam biologi yang disebut dengan cloning, itu sebenarnya sudah terjadi pada peristiwa kelahiran Isa ibnu Maryam. Cloning itu dulu dilakukan kepada seekor domba
domba ini punah jenisnya, tertinggal seikung lagi, bini lakinya kededak. Lalu ahli-ahli biologi di Amerika berpikir bagaimana cara agar domba ini tidak punah. Dia harus hamil dan melahirkan. Lalu dicari di tubuh domba betina ini sel-sel tertentu yang bisa direkayasa menjadi indung sperma jantan. Ternyata ada. Maka kemudian itu dilakukan rekayasa dan berhasil. Domba itu kemudian lahir, hamil dan melahirkan, dan anaknya domba. Maka kemudian cloning itu menggemparkan dunia. Karena apa? Karena menurut mereka itu bisa dilakukan bukan hanya untuk binatang, tapi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Banyak yang memprotes karena kalau dilakukan kepada manusia menjadi tidak jelas siapa ayahnya. Ada seorang perempuan misalnya kan hamil lalu melahirkan anak. Sedangkan perempuan ini adalah perempuan suci, perempuan yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Tentu kan akan membingungkan siapa orang tuanya. Padahal ini sudah pernah terjadi untuk kasus Isa ibnu Maryam, cloning itu. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa di dunia ini sebenarnya berulang saja. Al-Quran menyebutnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang dilalui oleh manusia itu kami putar di antara manusia itu sendiri, diputar. Mungkin peristiwa seperti yang kita lalui sekarang ini, COVID-19 ini sebenarnya sudah pernah terjadi, tapi mungkin bentuknya berbeda. Lalu kemudian kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih solusi yang ada untuk bisa keluar dari musibah seperti ini. Orang kampung menyambatnya ikhtiar. Nah, sebenarnya ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khayara. Khayara itu memunculkan kata khair. Dari situ juga muncul istikharah. Nah, jadi bahasa itu rumpunnya satu saja, kemudian bercabang-cabang. Ikhtiar, memilih. Kalau kita belajar fikih muamalat, kita akan ketemu babul khiyar, bab pilihan. Maksudnya adalah pilihan antara membatalkan atau melanjutkan akad. Ada namanya khiyar majlis. Selama orang berada di majlis akad, di dalam tokonya itu, dia boleh membatalkan atau meneruskan akad jual belinya. Ada khiyar syarat, persyaratan, nukar kopiah misalnya, lalu padah lawan tukang jual, ini ulun bawa ke rumah dulu, bila kada sadang di rumah maka ulun kembalikan. Dipasang di atas atap, kalaunya kada sadang lalu dikembalikan. Ini menukarakan anak misalnya kan baju ya. Nah, ini pajen ulun nih bawa bulik dulu, cuma bila anak ulun nih ketujuh aja, jadi bila kada ulun belikan ya aja sidin. Itu namanya khiyar syarat. Ada khiyar aib, karena ada cacat dari barang yang kita beli, boleh dikembalikan asal cacatnya itu sejak kita beli itu dan kita tidak tahu bahwa ada cacat, namanya khiyar aib. Jadi ikhtiar itu artinya memilih salah satu atau lebih dari sekian solusi yang bisa dikerjakan. Itu namanya ikhtiar. Maka kemudian keterampilan manusia untuk berikhtiar, itulah yang menjadi manusia itu dapat hidup bertahan.
Jadi kita ini bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, itu karena kita memiliki pilihan-pilihan. Pilihan itu diciptakan oleh Allah dalam sejarah. Nah ini. Jadi orang hidup itu harus terus berpikir untuk memilih, pilih. Dan dengan pilihan itu dia kemudian bisa bertahan untuk hidup. Lalu agar pilihan itu tepat, diciptakan oleh Allah kemampuan memilih. Jadi manusia itu canggih sekali, matanya melihat, menangkap ya. Melihat itu kan menangkap. Jadi melihat itu sebenarnya karena ada yang ditangkap oleh mata. Coba matikan lampu ini semua, kita tidak melihat. Karena mata kita tidak bisa menangkap sesuatu yang dipantulkan oleh sesuatu itu ke mata kita. Jadi bukan mata kita yang melihat, tapi benda menampakkan dirinya ke mata kita. Dulu orang mengira kalau melihat itu karena matanya menyorot gitu ya. Bukan. Melihat itu karena benda yang kita lihat menampakkan dirinya ke tempat kita. Ketika benda yang kita sorot dengan mata kita tidak menampakkan dirinya, maka kita tidak melihat. Makanya Jibril itu tidak pernah kita lihat karena dia tidak menampakkan kepada kita. Tapi Jibril pernah dilihat oleh Nabi karena Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi. Nah, jadi manusia itu punya indera mata, lalu dia melihat. Melihat itu karena benda objeknya itu menampakkan dirinya kepada kita. Sama dengan kita dengar karena dia bersuara, menampakkan suaranya ke telinga kita. Di telinga kita ada gendang telinga dengan frekuensi tertentu kemudian nyambung. Ada rasa, masin, manis, pahit, karena benda itu yang menampakkan rasanya ke lidah kita. Jadi sebenarnya panca indera kita itu pasif saja. Pada mulanya pasif saja. Tapi kemudian dibantu oleh Allah dengan otak kita. Otak ini terdiri dari jaringan-jaringan saraf yang sangat kecil yang bisa mencerna setiap data yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita raba ya. Masuk ke otak kita bekerja cepat mencerna. Oh ini. Oleh karena itu binatang yang struktur sarafnya tidak secanggih manusia, maka data-data yang disimpannya di kepalanya oleh binatang itu dicerna juga, tapi hasil cernaan binatang terhadap data itu tidak secanggih manusia. Jadi kalau kucing dikasih makan, ya makan dia. Tapi pernahkah kucing berpikir untuk membuka rekening di bank? Tidak pernah. Nah, pernahkah kucing membawa alat tangkap ikan dan terjun ke sungai? Tidak pernah. Tapi manusia ketika tahu bahwa iwak ini nyaman, lalu berpikir apa supaya iwak ini dimakan terus. Tapi jangan makan iwak hidup lah, hati-hati. Lalu berpikir kan, bagaimana menciptakan alat supaya iwak ini dapat. Yang paling terakhir ya diracunnya tuh. Maka racunnya ini kalau bahari itu ngarannya tuba ngarannya. Mungkin yang tuha-tuha tahu tuba nih. Tuba ini sejenis tanaman merayap ya, melayap bahasa kami melayap ya. Nah, itu kalau dipotong-potong kemudian dipukul, nanti dilempar ke sungai, ikan tuh timbul mabuknya, telernya. Namanya tuba. Tapi manusia ini canggih sekali. Ini kada menemukan lagi tuba, carinya putas. Nah, putas ini sebenarnya bahan kimia yang dipakai oleh tukang sapuh. Kalau tukang sapuh pian? Jarang lagi ini orang menyapuh lah, menyapuh utas lah, jarang lagi lah.
beban penyapuhan nih kata Pak Ayu lagi ini ya. Nah, itu pakai biji kelarak, biji sabun ya kita, juga ada putas. Putas tuh membersihkan, dia bersih sekali. Jadi kalau utasnya itu dari perak, setelah disikat dengan kelarak itu, dengan biji sabun itu, kemudian dicampur dengan putas, maka cincin peraknya itu seperti baru, mengkilap putih. Nah, orang Bahari ketujuh utas. Ada nang 5 sini utasnya, gonal-gonal batunya. Nah itu nang bisa menampar maling, pecah kepala maling tuh. Sama lawan dicatok lawan batu kan, takut gitu. Nah, zaman batu itu, batu membatu ya. Nah jadi itulah, jadi maksud ulun tuh kita ini harus memahami juga siapa diri kita ini. Jadi tadi dibacakan oleh imam kita kan ayat, salah satu ayatnya itu berbunyi adalah wa fi anfusihim afala tubsirun. Allah bikin ayat itu terhampar di alam semesta. Allah juga bikin ayat itu pada diri mereka sendiri. Apakah mereka tidak pernah memikirkan? Jadi kita manusia ini punya kemampuan untuk ikhtiar, memilih. Hidup itu adalah pilihan-pilihan. Memang betul, hidup itu adalah pilihan-pilihan. Kita mau apa? Mau ke masjid Qaryah Thaibah atau ke masjid Al-Mujahidin, ini kan pilihan-pilihan. Apalagi di Banjar ini, Nangaran masjid ini banyak sekali, milih-milih kan. Nah, pilihannya ini macam-macam pertimbangannya. Ada pertimbangan bubur, nasi bungkus kan, imamnya, ya, mungkin khatibnya, ya, kebersihannya, macam-macam. Ada temannya. Agar pilihan-pilihan itu tepat, di samping manusia diberikan kemampuan mencerna melalui saraf-saraf otaknya yang sangat canggih, juga diberikan wahyu. Nah, disinilah kisah-kisah itu penting, karena kisah ini adalah wahyu. Jadi disinilah maha pengasihnya Allah, Pak. Dari segi berpikir data-data secara induktif, Allah berikan panca indera dan otak. Nah, makanya otak kita nih canggih benar. Makanya ada batang otak namanya. Batang otak tuh di pohon gulu nih, nah di belakang sini nah. Batang otak ini kadang-kadang mati, Pak. Dan kalau batang otak itu mati, tidak berfungsi, sebenarnya orang tuh sudah mati. Ngarannya MBO, mati batang otak. Para dokter itu tahu itu. Iya, nang koma tuh. Orang koma itu sebenarnya batang otaknya mati. Jadi hidupnya itu tergantung alat kesehatan. Jadi ada orang yang masuk rumah sakit koma, dan menurut dokter batang otaknya sudah tidak berfungsi, tapi dia masih bernapas karena menggunakan alat pacu jantung. Kalau dilepas alat pacu jantungnya itu, jantungnya berhenti. Maka dalam kasus seperti itu, dokter nanti memanggil keluarga. Pak, Bu, Bapak ini kasusnya seperti ini. Maka menurut kami, katanya kan, menurut dokter nih, ini terserah pian aja Bang. Cuma kalau menurut ilmu kami, Bapak ini memang kami sudah menyerah lah istilahnya untuk ini, karena batang otaknya mati. Jadi kalau pian hendak bawa bulik boleh, kalau masih mau di sini juga boleh. Nah, itu ciri sudah itu. Itu berarti kalau MBO itu mati batang otak itu sebenarnya mati sudah. Itulah yang disebut dalam dunia kedokteran dengan eutanasia. Eutanasia itu artinya orang itu hidup tergantung dengan alat pacu jantung dan saraf otaknya sudah off. Boleh enggak orang itu dilepas seluruh alatnya dan kemudian dengan dilepas itu mati? Kalau tidak dilepas hidup, tapi hidupnya itu dalam keadaan koma. Itu dalam fikih itu boleh, Pak. Kita lepas seluruh alatnya dan akhirnya meninggal. Jadi bukan membunuh itu, tapi itu menurut ahli
kedokteran memang orang itu sudah mati sebenarnya. Nah, kalau itu namanya eutanasia dalam bahasa ilmiahnya. Eutanasia itu memang ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi rasanya kalau menurut ulun itu boleh, karena MBO, mati batang otak, itu menunjukkan sudah selesai. Nah, kembali ke soal Maryam ini. Jadi kalau kita lihat di bagian-bagian awal ayat ini, Allah menyebutnya kaf ha ya ain sad. Itu huruf-huruf hijaiyah yang penjelasannya sama dengan nun, sama dengan ha mim, ya sin, alif lam mim ra, alif lam mim sad, dan kaf ha ya ain sad. Tuhan ingin menunjukkan kepada masyarakat Arab pada waktu itu bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Maka Al-Qur'an kan mempersilahkan kepada orang Arab, kalau kau ragu dengan Al-Qur'an silahkan bikin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Dan seterusnya ya. Nah, jadi tidak ada makna kalau pang ini Yasin ini dianggap huruf yang memiliki keistimewaan tertentu, alif lam mim sebagainya. Itu namanya mistik. Ada juga orang mau mistik nih, lawan Al-Quran ini di mistik. Mistik itu artinya hitungan-hitungan yang tidak jelas, hanya berdasarkan spekulasi saja. Ngaran nyawa siapa? Adul, oh alif 1, dal 4 berarti 5, lam 20 berarti 25. Oh nyawa ini berarti kucing, sionya. Nah ini namanya mistik. Calon bini bang siapa? Oh ngarannya Jamrah. Oh Jim 23. Oh tikus ini. Kucing lawan tikus ini kada mau akur. Nah itu kan, nah, itu mistik namanya. Ndak ada itu spekulasi saja. Spekulasi ya. Akhirnya kan orang itu kemudian ya bisa aja bang nyawani kawin, cuma harus diubah ngaran. Nah, ngaran nyawa atau ngaran bini nyawa diubah atau ditambahi. Maka ya apa mau ubah menambah ini? Ya paling gak aja sini ayam lah dua ikong. Nah, taka ayam pulang korbannya nih. Nah, ndak ada itu. Nah, kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah ingin menyebutkan rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria, dan seterusnya. Ini nanti ulun jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi intinya Allah ingin menegaskan dirinya sebagai Ar-Rahman. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah tuh sering disebut dengan Ar-Rahman, sampai ada satu surah namanya surah Ar-Rahman. Pian coba aja nanti searching di ensiklopedia Al-Quran atau di mana saja, banyak sekali Allah menyebut namanya Ar-Rahman. Ada wa ibadur Rahman. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memberi. Nah, salah satu di sini yang diberinya oleh Allah itu adalah Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria ini banyak sekali karakternya, sifatnya yang nanti menjadi pedoman juga bagi kita, karena ini merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Misalnya salah satunya di dalam ayat 3, iznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia menyeru Tuhannya secara lembut, dengan seruan yang lembut. Jadi maksudnya kalau kita menyeru Allah itu harus lembut. Lembut ini kan subjektif Pak, tergantung perasaan. Maaf di sini kalau ada orang Surabaya ya, orang Jawa lah, Jawa Timuran lah. Ada orang Jawa Timuran ya, ada juga ya. Orang Jawa Timuran itu kan kalau tergabung lawan orang Solo, itu jauh sekali. Ini kalau orang Solo itu katanya tak jejak batisnya.
minta maaf dok, mas maaf mas ya, kaki mas kena kaki saya, jadi minta maaf. Padahal dijejak nih, terjejak betis. Nah. Tapi orang Jawa Timuran, saya kira kamu ini sudah mati, tidak mengira saya kamu ini hidup. Nah itu berarti kan akrab sekali. Jadi madahkan orang mati itu akrab. Wah, kamu ini saya kira sudah dihukum mati, tapi kok ternyata masih hidup. Wah, jadi semakin kasar semakin akrab, itu Jawa Timuran. Ujar aja Bang Jola. Nah mungkin di sini ada orang Jawa Timuran. Jadi istilah nidaan khafiyah itu subjektif. Artinya subjektif itu ya kita yang bisa mendesain bagaimana kita memanggil Allah itu dengan seruan-seruan yang lembut. Maka salah satu dari redaksi bahasa Arab itu menggunakan Allahumma ya. Saya pernah juga menjelaskan Allahumma ini. Allahumma ini kan Allah umun kan, asalnya kan seperti itu kan. Allah tuh ibu ya. Tapi ini panjang kisahnya ini. Kenapa kok kita itu menyebut ya Allah misalnya berikanlah rahmat kepada orang tuaku itu, kasih sayang kepada orang tuaku itu sebagaimana orang tuaku itu menyayangiku di waktu kecil. Jadi kita menyamakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang ibu bapak. Itu yang disebut dengan teori asosiasi. Jadi asosiasi itu suatu ungkapan, suatu ungkapan yang mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Allahumma ba'id baini kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku seperti jauhnya antara timur dan barat. Itu teori asosiasi namanya. Dalam seruan-seruan kita kepada Allah itu ternyata juga menggunakan teori asosiasi. Nah tapi ini ulun jelaskan nanti bulan depan insyaallah, karena panjang ini cerita Nabi Zakaria ini. Tapi sudah kita mulai ayat 1 dan 2 dan 3 ya, bahwa cerita ini penting dalam rangka juga menjadi bagian ilmu pengetahuan yang bisa kita laksanakan, kita praktekkan terkait dengan upaya-upaya untuk berikhtiar. Kalau Nabi Zakaria ini kan ikhtiarnya beliau tidak punya anak dan beliau sangat peduli dengan umat dan ingin sekali agar ada yang bisa melanjutkan dakwah dalam usia yang sangat tua, sudah tua dan istrinya dianggap mandul, dia ternyata masih dikaruniai anak. Nah ini kan penting cerita seperti ini tentang possible dan impossible. Jadi kita kadang-kadang menyebut wah ini kada mungkin, tapi dalam teori Al-Quran segalanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah saya kira ini sebagai pengantar dulu untuk cerita Maryam, surah Maryam yang diawali dengan kisah Nabi Zakaria. Demikian yang dapat ulun jelaskan, selebihnya silahkan juga dibaca pengantar dari surah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.